Allah limpahkan kepada kita atas kesempatan, atas kesehatan, dan yang terlebih dari itu adalah Allah gerakkan hati kita untuk bisa menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ubudiyah tersebut diterima di sisinya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa menjelang Isya nanti kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita dipermudah jalan kita menuju surga Allah taala. Amin. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah melazimi amalan-amalan soleh yang bisa menggugurkan dosa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari yang paling indah kata para ulama itu adalah kita bertemu dengan Allah dengan membawa dosa yang sedikit. Bukan kita tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi adalah seseorang itu giat mengikis dosa. Kesalahan itu pasti ada, pasti ada kesalahan kita. Tidak ada manusia yang tak lepas dari kesalahan. Akan tetapi maksudnya adalah rajin mengikis kesalahan dan dosa. Lazimilah amalan-amalan soleh yang secara khusus itu disebutkan sebagai penggugur dosa, Pak Hadirin. Karena amal soleh itu teorinya ada dua. Yang pertama melahirkan pahala. Amal soleh itu teorinya melahirkan pahala. Dan yang kedua menggugurkan dosa. Itu amal soleh. Semua amal soleh teorinya dua, kembali kepada dua, melahirkan pahala dan menghapus dosa. Apapun amal solehnya, iya, apapun amal soleh, selama perbuatan itu baik, para hadirin, melahirkan pahala dan menghapus dosa. Karena Allah katakan sebuah konsep kaidah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghanyutkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allah katakan, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah balas dengan kebaikannya itu surga. Nah, para hadirin dan dirahmati Allah taala, di sekian banyak amal soleh tersebut, karena kaidahnya terdapat semua amal soleh itu bisa menggugurkan kesalahan. Ada amal-amal soleh yang secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW itu bisa menggugurkan dosa. Sekarang amal soleh itu secara khusus. Apa itu amal soleh secara khusus? Yang pertama adalah sedekah. Yang pertama sedekah, para hadirin. Sedekah itu uang siapa? Iya, uang milik kita pribadi. Maksudnya para hadirin, khusus bagi ibu-ibu, bisa jadi Ustaz, saya dikasih oleh suami, kasih nafkah macam-macam. Nah, bolehkah disedekahkan? Bisa jadi seperti itu ya. Kalau sekiranya itu telah menjadi milik khusus seorang ibu, maka sudah boleh untuk disedekahkan. Karena yang disedekahkan itu adalah harta pribadi kita, bukan harta untuk kebutuhan bersama. Seorang suami pun juga demikian. Yang dia sedekahkan itu adalah harta milik pribadi dia, bukan milik bersama. Nabi SAW katakan, para hadirin, tentang khasiat sedekah ini. Beliau SAW katakan, as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Nabi mengatakan dua hal.
tentang masalah sholat, mengabarkan tentang masalah sholat, dan mengabarkan tentang masalah sedekah. Nabi katakan sebelumnya, as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Cahaya di mana, Ustaz? Cahaya kehidupan dunia, satu, alam barzakh, kedua, hari berbangkit, tiga. Untuk dunia para hadirin, cahaya apa yang dimaksud? Cahaya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan sholat itu para hadirin, entah itu sholat wajib dan sholat sunnah, seseorang itu semakin nampak jalan yang elok, semakin nampak jalan yang buruk. Dengan sholat, sholat itu bercahaya yang bisa menerangi kehidupan seorang muslim ketika dia hidup di atas dunia satu. Kemudian cahaya di mana, Ustaz? Cahaya di alam kubur. Nabi SAW katakan, innal qabra zulmatun lujjah. Sesungguhnya kuburan itu gelap dan sesak, dihimpit. Gelap, alam barzakh itu gelap. Apa yang bisa menerangi para hadirin? Tabungan sembahyang awak, tabungan sholat. Semakin banyak kita sholat, Ustaz emangnya bisa memperbanyak sholat? Kalau yang wajib, nak punya diperbanyak. Yang wajib hanya di 5, tak boleh ditambah jadi 6. Yang berpeluang untuk ditambah nabung cahaya itu adalah sholat sunnah. Para hadirin, silakan sholat malamnya 31 rakaat, silakan 21 boleh, silakan 3 rakaat boleh, silakan 7 boleh, silakan 9 boleh, tidak masalah. Oleh karenanya bisa jadi antara satu orang dengan orang lain jumlah rakaat sholatnya tidak sama. Yang satu 3 rakaat witir aja, yang satu lagi 7, yang satu lagi 5, yang satu lagi 11. Apakah sama hasil tabungan cahayanya? Tentu tidak. Orang yang semakin banyak menabung, tentu cahaya tersebut semakin terang. Dan itu dirasakan oleh seseorang kalau sudah berada di alam barzakh. Akan terasa sekali karena nanti katakan tadi, sholat itu adalah cahaya. Kemudian yang ketiga, cahaya di mana lagi? Cahaya di padang mahsyar. Yang nantinya para hadirin, oleh karenanya orang-orang munafik itu mengatakan, kasihlah kami cahaya, kata mereka, sehingga agar kami bisa berjalan di belakang kalian. Orang-orang yang tak memiliki cahaya nanti jalannya kemana? Masuk ke dalam neraka. Beratnya di sini. Butuh modal. Ke alam barzakh butuh modal. Di dunia butuh modal. Di alam barzakh butuh modal. Di padang mahsyar pun butuh modal. Modal itu adalah sekarang sedang kita kumpulkan berupa sholat. Sejatinya para diri kita sedang menabung. Kalau semakin banyak kita menabung, cahaya itu semakin kuat. Semakin banyak kita menabung, cahaya tersebut semakin terang, yang akan menyinari kehidupan kita. Nah, setelah sholat, Nabi katakan, was-sadaqatu, sedekah. Ini dia yang kita sampaikan tadi. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un nar, kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, sebagaimana api itu bisa, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Nabi kasih persamaan. Kalau sekiranya air tersebut disiramkan ke api, api tersebut akan mati. Sedekah pun juga demikian.
Kalau seseorang bersedekah para hadirin, nah kesalahan tersebut bisa apa? Padam dengannya. Berapa bersedekah itu Ustaz? Alhamdulillah Nabi tak kasih batasan nominal. Alhamdulillah. Pokoknya sedekah. Kalau sekiranya Nabi katakan kamu sedekah tersebut minimalnya 1 dinar, Nabi nak mengatakan demikian. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa jadi? Anggaplah 1 juta, berarti berapa nih? 4 juta sedekahnya agar bisa mendapatkan ampunan dosa. Ternyata tidak. Pokoknya ada nilai sedekah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pikir-pikir, sedekah itulah yang akan menemani kita. Bagaimana tidak para hadirin? Mencari uang itu susah. Dengan keringat ya. Uang yang kita alokasikan yang berkaitan dengan dunia itu akan habis. Yang mau makan asal saya tangan habis. Yang kita pakai, pakaian itu akan usang. Yang kita berikan kepada perhiasan itu akan ditinggal. Yang kita bangun untuk rumah itu pun juga akan ditinggal. Kita tidak berbicara masalah boleh, itu jelas boleh ya. Tapi secara real yang menemani kita tersebut adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Oleh karenanya para hadirin, suami ketahuilah palabeh panengnya itu adalah nafkah yang dikasih kepada istrinya. Itu sebenarnya palabeh paneng. Dia akan bertemu besok di akhirat dengan pahala tersebut. Apa yang dia berikan kepada anak dia, apa yang dia berikan kepada istri dia, itu sedekah yang paling besar itu para hadirin. Bahkan itu wajib hukumnya kepada seorang suami. Adapun seorang istri, maka hendaknya pun dia juga ada alokasi uang dia sebagiannya untuk bersedekah. Sehingga Nabi SAW katakan, tasaddaqna, wahai perempuan, hendaklah kalian tersebut memiliki ibadah sedekah. Nominal tidak disebutkan ya. Pokoknya ada. Lazimi satu. Amalan yang kedua para hadirin. Amalan kedua secara khusus yang Nabi SAW itu bisa mengukurkan kesalahan kita, itu adalah sabar. Apa namanya? Sabar. Sabar itu kira-kira para hadirin tentang wak senang atau tentang wak membui wak sedih dan kecewa. Sabar itu identik dengan apa Ustaz? Sedih dan ditimpa musibah. Itu identik dengan sabar. Nabi SAW katakan, para hadirin, apabila seseorang itu bisa menahan lisan ketika pertama sekali mendapatkan ujian, dia tahan lisan dia yang dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahan lisan dia. Musibah yang terkecil kata Nabi SAW, hatta syaukatu, sampai-sampai duri yang menusuk kaki seorang muslim. Sakit tak kira-kira? Sakit. Tapi parah sakitnya? Enggak, duri sakit. Nabi katakan mukaffiratun, itu bisa menggugurkan kesalahan. Para hadirin, contohnya bisa jadi pakai motor, bocor motor. Kok mengacih-ngacih, kok hilang sabar. Kuatannya orang tukang tambal ban pak, bara jaraknya lepas di situ, 2 kilo. Protes pak, andai sekiranya kita protes balap, ban ko bocor dah di hadapan tukang tambal ban saja. Protes pak seperti itu para hadirin,
sudah tidak berlaku nilai sabar. Berarti bagaimana sabar itu bukan berarti hidup tanpa solusi. Sabar itu adalah menahan lisan. Untuk anak bakatun dan indah-indah itu yang sabar. 2 kilometer contohnya. Alhamdulillah. Untung tak 3 kilo. Masih dua seperti itu. Berat sabar tersebut berat. Yang namanya sabar itu menahan. Wa menahan jiwa wa para hadirin agar nak tak lapih kata-kata yang bukan-bukan itu susah. Tapi ketahui, susah itu bukan berarti mustahil. Bisa Ustaz menjadi orang yang penyabab, Ustaz bisa. Bagaimana kiatnya? Latih para hadirin. Jangan setiap ada keinginan yang tidak sesuai dengan awak keluar kata-kata. Bertemu dengan kondisi yang tidak membuat kita tidak enak, keluar kata-kata yang tidak enak. Jangan seperti itu. Ustaz tipikal ambo lah modelku, Ustaz bukan seperti itu. Ambo tipikal ambo orang yang seperti ini tidak bisa penyabab, Ustaz bukan seperti itu para hadirin. Sabar itu diusahakan. Sabar itu dilatih. Latih manahan gini bertemu dulu. Oh gagal ambo tadi, habis coba. Gagal yang kedua, coba ditahan. Gagal yang ketiga, coba balik. Sampai Nabi SAW katakan, man yatasabbar yusabbiruhullah. Orang yang berproses untuk sabar, proses terus dia. Sampai beberapa kali usar Allah malam, yang penting dia berproses. Nabi katakan, yusabbiruhullah. Allah wujudkan niatnya. Ketika dia punya keinginan sedang berproses menjadi orang sabar, suatu waktu dia akan mendapatkan predikat orang yang sabar. Ada usaha berarti para hadirin? Ya. Ada usaha. Nah, ketika usaha tersebut kita perjuangkan, kita tahan, Nabi SAW katakan mukaffiratun. Ketahuilah, itu bisa mengukurkan kesalahan kita dan meninggal di atas kondisi sabar. Diharapkan bertemu dengan Allah dengan tidak membawa dosa. Itu amalan yang kedua. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita nakkan lebih dari ujian. Kesimpulan ini, nakkan lebih dari ujian. Ustaz, bila lebih dari ujian Ustaz? Kalau dalam saruku, kalau dalam saruku tidak ada ujian. Selama kita hidup, kita akan diuji. Entah diuji dengan anak awak, entah diuji dengan istri awak, entah diuji dengan suami awak, entah diuji dengan tetangga awak, entah diuji dengan kawan awak. Macam-macam kita akan diuji. Tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa lepas dari yang namanya ujian, karena Allah telah mengatakan wala nabluwannakum, kami pasti uji kalian. Oleh karenanya kehidupan kita tidak lepas dari ujian, tidak akan lepas. Berharap hidup tanpa ujian itu bukan di dunia berakhir. Hidup tanpa ujian di mana tadi kita sampaikan di surga, tapi ada solusinya. Berlatihlah untuk sabar. Ini solusi. Sehingga Allah katakan apa? Wa basyiris sabirin. Kabarkanlah kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Yang mana jamin lisannya Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ini amalnya khusus yang berapa? Kedua. Amaliyah khusus yang ketiga. Itu adalah para hadirin komitmen untuk zikir sebanyak 100 setelah sholat. Jangan sampai tinggalkan. Zikir salah hadirkan di hadapan kita. Kalau mau tinggalkan di
zikir 100 ambo kehilangan peluang diampuni dosa seperti itu. Kalau sekiranya ambo langsung jalan meninggalkan zikir, berarti peluang untuk diampuni dosa telah hilang dan luput. Dia tak seperti itu. Terkadang baku sampai model itu pada Ustaz. Terkadang para hadis ada dorongan untuk itu agar capek tak selesai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang ada dorongan untuk capek tagak dan keluar. Hendak sabar-sabar dulu. Ambo kabar zikir 100. Baku zikir 100, ambo berharap ingin mendapatkan peluang diampuni dosa. Oleh karenanya orang yang meninggalkan zikir 100 ini para hadirin, dia tak dapat peluang. Tak dapat peluang untuk diampuni dosa, rugi dia para hadirin. Bisnis wadi dua yang sangatang tersebut bisa menjamin wakafnya dari dosa. Tak ada jaminan. Duduk dulu. Sehingga Nabi SAW kasih kabar gembira agar kita komitmen untuk zikir. Ini hanya setelah sholat wajib. Tak berlaku para hadirin setelah sholat sunnah, tak berlaku. Hanya setelah sholat wajib. Kalau sekiranya para hadirin sholat, kemudian sudah sholat wajib ya, langsung sholat sunnah, tak berlaku. Karena Nabi SAW katakan, beliau mengatakan, man sabbahallaha, siapa yang bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali. Nah, berarti 66. Kemudian bertakbir 33 kali. 9. Wa qala fi tamamil mi'ah, dan dia komplitkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir, totalnya 100 ba'dal maktubah, setelah sholat wajib. Maka tidak ada berlaku zikir itu, zikir 100 itu setelah sholat sunnah. Oleh karenanya duduk dulu gitu sebelum sholat sunnah. Nabi katakan, ghufirat khatayahu mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di mana? Di lautan. Subhanallah. Ini kita katakan ini peluang. Jangan sampai tagak sebelum zikir. Ya, kecuali dalam kondisi betul-betul darurat. Kondisi kan ada darurat tadi kalau ada. Kan Ustaz, ya mungkin darurat itu adalah kondisi sesekali. Tapi kalau daruratnya dari zuhur darurat, asar darurat, maghrib darurat, isya darurat, subuh pun darurat, mengajak dunia gitu tadi. Minim kita untuk ibadah. Nah, salah saya pikir salah itu yang wajar. Semoga kesalahan yang kita yang tak terhingga tersebut diampuni. Kemudian para hadirin sholat berdiri untuk melaksanakan sholat ba'diyah, pernah kita bahas. Tapi intinya para hadirin, pokok pembahasan kita apa? Amaliyah khusus penghapus dosa. Komitmenlah di atas zikir 100. Ini amalan yang keberapa berarti? Amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat berarti adalah jangan terjebak ke dalam kesyirikan. Kubar. Jangan terjebak ke dalam kesyirikan. Orang-orang yang bertemu dengan Allah dan tidak membawa dosa syirik, itu Allah ampuni. Dan orang-orang yang bertemu dengan Allah membawa dosa kesyirikan, tak akan Allah ampuni. Baliknya di situ. Allah katakan, innallaha, sesungguhnya Allah tersebut, la yaghfiru ayyushraka bihi, nak kasih ampun kepada orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan kalau tidak bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha,
dan kasih ampun kepada dosa selain syirik. Oleh karenanya para hadirin, bentengi keluarga kita terlebih dahulu kita bentengi. Jangan pernah terjebak ke dalam kotak hitam yang bernama kesyirikan. Jangan pernah. Jauhkan dia dari kehidupan kita. Kalau kita terjebak ke dalam kesyirikan tersebut para hadirin dan belum sempat untuk taubat, pasti Allah azab. Kan baik. Karena Allah telah berjanji, sesungguhnya Allah tidak kasih ampun kepada orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Buang dari kehidupan kita berbagai macam-macam jimat. Buang. Jangan sampai terjebak ke situ. Anak-anak kita pun jangan sampai dikasih gantung-gantungan di leher di mana-mana agar tidak terkena ini dan itu, katanya itu kesyirikan. Para hadirin, jauhkan itu dari kehidupan kita. Ustaz, aku takut Ustaz, nanti tak ganggu. Ada solusinya para hadirin. Solusinya adalah bacakan zikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena pernah kejadian di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang memakai gantung-gantungan untuk jaga diri. Apa ini? Ini adalah disebabkan saya pakai untuk melindungi diri saya. Kemudian Nabi katakan, inzahalah, engkau lepas saja, lepas. Fa innaha law mitta wa hiya 'alaika ma'aflahta abada. Kalau sekiranya engkau meninggal dunia dan masih membawa itu, baliknya di situ. Engkau meninggal dunia masih memakai barang yang itu, ma'aflahta abada, engkau tidak akan beruntung. Bertemu dengan Allah dengan membawa kerugian. Oleh karenanya sekali lagi bentengi, jangan pernah kita masuk ke kotak hitam itu. Ini adalah kerusakan yang bisa menghancurkan amal kita, jauhkan. Oleh karenanya tadi kita sampaikan, Ustaz Abu khawatir nanti anak korewel macam-macam. Solusinya apa tadi? Fikir. Kalau untuk kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau untuk orang, anak kita bacakan u'idzuka. Jadi beda ya. Kalau untuk kita a'udzu. Kalau untuk anak kita bacakan apa? U'idzu. Kalau untuk cucu kita, kan kita membacakan untuk dia ini u'idzuka. Kalau untuk kita apa? A'udzu. Kalau untuk orang lain u'idzu. Beda sedikit aja. A'udzu sama u'idzu. Nabi SAW katakan lam yadurhu, insyaallah tidak akan memudaratkan dia lagi. Ada solusi syar'inya berarti? Ada solusi syar'inya. Benteng itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah kata Nabi SAW sampaikan, man laqiyallaha wa lam yusyriku bihi. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan tak pernah punya riwayat dosa syirik, adkhalahullahu jannah, pasti Allah masukkan ke dalam surga. Hal yang terpenting bagi kita, jangan terjebak ke dalam dosa hitam kesyirikan. Itu berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang selanjutnya berarti amaliyah yang berapa berarti? Amaliyah yang kelima ya. Yang kelima dan keenam. Dia ada beberapa amaliyah. Yang kelima dan keenam itu adalah taubat. Yang kelima taubat. Yang keenam istighfar. Kan kita sering mendengar ya, taubatlah dan istighfar. Ustaz, apakah ada perbedaan antara taubat dan istighfar? Jawabannya ada. Kalau taubat itu para hadirin,
Berhenti dari perbuatan itu. Itu namanya taubat. Berhenti berarti orang itulah taubat. Berhenti tersebut didasari ada rasa penyesalan. Kemudian komitmen untuk tidak mengulang. Itu yang taubat. Berhenti didasari rasa menyesal, kemudian ada komitmen kuat untuk tidak mengulang. Itu taubat. Andai sekiranya mungkin 3 hari lagi atau hampir hari lagi atau 5 hari lagi jatuh ke dalam dosa yang sama, apakah taubat yang kemarin itu batal? Jawabannya tidak. Tidak. Berarti sama dengan kita membuat dosa yang baru, lembaran baru. Lembaran pertama lewat. Berarti kita membuat lembaran baru. Nah, lembaran baru ini untuk menghapusnya apa? Taubat kembali. Ustaz berarti main-main dia dengan taubat Ustaz. Nah, para hadirin orang yang main-main dengan taubat. Selama ada di situ apa? Keinginan untuk tidak jatuh. Itu saja para hadirin. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kemudian kita menyesal, kemudian ada komitmen, ya Allah, semoga ini dosa yang terakhir ya Allah. Harus dihadirkan seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak diterima taubat kita. Harus dihadirkan, semoga ini yang terakhir. Karena taubat itu artinya penyesalan dan komitmen untuk tidak jatuh, apapun dosanya. Contoh, menggibah orang. Tapi kalau biasa saja para hadirin, tidak diterima taubat. Harus ada dalam jiwa kita, semoga gibah ini yang terakhir. Nah, itu orang taubat seperti itu. Besok sabulan atau seminggu terjebak puluh dia. Kan seperti itu kan ya. Nah, para hadirin cross check lah. Ada tak komitmen untuk tidak jatuh? Kau yang penting inti dari taubat itu penyesalan dan komitmen untuk tidak jatuh. Nah, di sini kalau sekiranya telah terpenuhi, maka taubat itu diterima. Jatuh ke dalam dosa yang sama berarti sama dengan membuat dosa baru. Tidak membatalkan yang pertama. Ustaz main-main, jawab tidak ada main-main. Karena terkadang para hadirin, iman itu terkadang ada masalah lama. Itu yang terkadang. Kalau sekiranya syarat taubat itu adalah tidak pernah melakukan dosa yang sama, tidak akan berhasil orang untuk taubat. Syarat taubat adalah tidak pernah melakukan dosa yang kedua yang sama. Tidak akan ada orang yang berhasil untuk taubat kecuali Nabi. Tapi alhamdulillah, Allah berikan kemudahan cukup, engkau hadirkan komitmen untuk tidak jatuh. Tadi melawan orang tua, mungkin kata-kata kasarnya sah. Semoga iko kalian terakhir. Atau tadi muamalah sama anak kurang apik Rasul. Semoga ini kalian terakhir. Komitmen dalam jiwa, mungkin kepada suami kita atau kepada istri kita semua seperti itu. Berulang waktu, berjalan waktu, jatuh kepada dosa yang sama. Itu tidak melukai taubat kita yang dahulu. Oleh karenanya para hadirin, ada orang mengatakan taubat sama lado kan ya? Nah, iya. Para hadirin jangan terjebak dengan kata taubat sama lado. Dia akan berlaku taubat sama lado itu kapan? Kalau sekiranya tidak ada komitmen untuk tidak jatuh. Tapi kalau bagi orang yang sudah ada komitmen untuk tidak jatuh, maka taubatnya diterima oleh Allah. Ustaz jatuh dulu ke dalam dosa boleh Ustaz, insyaallah Pak Hadir. Orang yang sudah taubat terpenuhi syarat, insyaallah dosa itu akan terminimalisir. Mau tidak mau dosa yang sama itu mungkin jatuh, akan tetapi sudah terminimalisir. Itu ciri-ciri taubat yang diterima.
Ustaz yang mungkin jatuh, Ustaz jawabannya masih mungkin jatuh, akan tetapi tidak terlalu sering. Kalau disyaratkan tadi kita katakan tidak ada perbuatan dosa sama sekali. Siapa di antara manusia yang tidak pernah melakukan dosa? Coba tidak para diri. Di zaman-zaman dahulu kan banyak kesalahan kita, sesali. Oh itu zaman aku kurang paham agama itu. Ciri orang yang menyesal itu adalah dosa itu tidak diceritakan. Tutui itu kesalahan. Jangan dicari Tuhan bahagia. Kecuali dalam mencari nasihat atau salah. Tapi kalau cari itu sama-sama kawan batan yang banyak dosa, jangan. Batan yang banyak dosa jangan pernah. Ambo dulu di mau tahu tak soalnya kalau ambo 8 tahun. Nah itu apa namanya? Batan yang bangga-banggaan tidak usah. Itu ditutup. Cukuplah Allah yang tahu. Karena para hadirin terkadang dosa zaman sekarang itu dijadikan bahan berbangga yang banyak. Kamu dulu sekian tahun tak kosong. Kalau kamu lebih banyak, seolah-olah bangga dengan kesalahan. Taubat tersebut dia tutup. Itu namanya taubat ya. Yang kedua ada istilah namanya apa? Istighfar. Kalau taubat intinya apa tadi? Berhenti itulah taubat. Berhenti yang diiringi rasanya menyesal dan ada komitmen. Sedangkan istighfar itu apa Ustaz? Istighfar itu lain kandungannya. Istighfar itu adalah permohonan kepada Allah untuk diampuni. Itu namanya istighfar. Oleh karenanya berbeda antara taubat dengan istighfar. Taubat berhenti, stop. Orang yang sudah hijrah, bahasa sekarangnya itu insya Allah orang yang bertobat. Lah ditinggalnya perbuatan lamanya. Itu namanya taubat. Adapun namanya istighfar, ucapan dia kepada Allah, Allahumma firli atau Rabbil firli. Itu namanya istighfar. Oleh karenanya para hadirin, kedudukan taubat yang paling tinggi itu adalah berhenti sekaligus diiringi dengan istighfar. Saya dipahami ya, itu kedudukan yang paling tinggi. Berhenti dari kesalahan, sesali, kemudian iringi dengan istighfar. Karena kalau berhenti saja dan sudah ada penyesalan itu sebenarnya sudah cukup. Karena orang yang berhenti dari dosa itu Allah ampuni. Akan tetapi yang lebih tingginya apa? Berhenti dan diiringi dengan istighfar. Berhenti wa astagfirullah. Semoga Allah ampuni. Itu yang paling tinggi. Jadi kedudukan yang paling tinggi taubat dan istighfar. Yang nomor 2-nya apa? Taubat. Berhenti saja. Hijrah itu sudah menggugurkan dosa. Kemudian urutan yang ketiganya adalah istighfar secara sendirian. Ini yang paling rendah. Baik para hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW katakan tentang orang yang beristighfar ini, perbanyak istighfar. Istighfar. Nabi kasih informasi kabar gembira. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Untung orang-orang yang banyak mendapati buku catatannya istighfar. Para hadirin Bapak Ibu, ketika mengatakan astagfirullah, kama pai ucapan tadi ke dalam buku catatan. Dikatakan subhanallah, kemana perginya? Ke dalam buku catatan amal. Berarti amal kita ini tidak ada yang hilang siyo.
sekecil apapun para hadirin, langsung masuk ke dalam buku catatan amal. Kita masing-masing kita punya. Allah katakan ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap terlontar dari lisan kecuali ada malaikat pencatatnya. Syukur-syukur para hadirin, yang terlontar itu kata-kata yang ilmu. Syukur-syukur yang terlontar itu kata-kata yang rancak. Tapi kalau sekiranya yang terlontar itu kata-kata yang tak elok, masuk dulu ke buku catatan Ustaz? Jawabannya masuk. Nah inilah yang kita butuhkan. Kalau sudah masuk ke dalam buku catatan keburukan, kita butuh kepada amalan-amalan yang bisa menghapusnya. Inilah kajian yang kita maksud. Jadi kalau sekiranya ada amalan buruk kita yang masuk ke dalam buku catatan keburukan, itu bisa terhapus dengan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Ada berapa amalan? Ada sebanyak 6 amalan yang bisa menghapus keburukan kita kalau sekiranya telah masuk ke dalam buku catatan. Ada amalan khusus tadi setelah sholat lazimi, yaitu zikir 100. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dari para hadirin, dipersilakan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.